Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Rabb yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Tak lupa pula kita kirimkan salam beriringan salawat kepada to the best prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dialah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Baiklah, tujuan saya hanya untuk menyampaikan kuas singkat yang insya Allah saya beri judul Kebudayaan Islam di Era Modern. Dalam kehidupan kita di dunia ini, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah penting untuk menuntun kita ke arah kehidupan yang teratur dan terarah. Dengan petunjuk dan tuntunan ini, kita akan memiliki rambu-rambu dalam menempuh kehidupan, sekaligus apa yang kita lakukan nantinya akan senantiasa ada yang menjaga dan mengarahkan kita. Apalagi di era globalisasi informasi seperti ini, dunia seakan-akan sudah tidak ada batasnya lagi. Dunia seakan-akan sudah ada di genggaman kita. Melalui berbagai macam penemuan dan inovasi, alat-alat elektronik yang dicari hari ke hari semakin canggih. Apa yang sekarang sedang terjadi di ujung dunia bisa kita ketahui dalam hitungan jam, menit, ataupun detik. Petunjuk dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui agama Islam sangatlah berguna dan bermanfaat untuk menghadapi perubahan dunia ini. Pepatah mengatakan dengan teknologi hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Di era informasi tanpa batas seperti ini, kita juga perlu waspada, mawas diri dan berhati-hati terhadap berbagai macam informasi yang muncul di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Khususnya media elektronik, yaitu internet. Internet seperti dua sisi mata uang koin, dengan berbagai sisi positif dan berbagai sisi negatif. Di satu sisi, internet sangat bermanfaat bagi kita untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Namun di sisi lain, dunia internet dapat membawa dan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Jika diibaratkan, internet itu seperti hutan belantara. Jika kita hendak masuk dan menyusuri isinya, kita harus menyiapkan diri dengan pengalaman dan bekal yang cukup supaya tidak tersesat dalamnya. Internet banyak sekali informasi-informasi yang menyesatkan, tidak bertanggung jawab, provokasi, dan tendensius yang disebarkan oleh orang atau kelompok tertentu dengan motif dan misi kepentingan diri dan kelompoknya. Tentu ini akan sangat berbahaya bila kita dengan mentah-mentah menerima dan meyakininya. Kita mesti harus lebih selektif dengan meneliti sumber berita atau dari mana dan dapat dari siapa informasi tersebut berasal. Apalagi keterkaitannya dengan pemahaman agama Islam yang berkembang sekarang ini melalui situs pencarian data internet seperti Google dan sejenisnya. Banyak sekali kita temukan beragam informasi, dalil, memprovokasi, menyerang, dan menyalahkan yang lainnya. Tentunya dengan penafsiran dan logika kita sendiri, tanpa mencari guru sebagai sumber perbandingan dan penjelasan, kita akan dapat terjerumus kepada pemahaman yang tidak benar tentang Islam. Bagi yang sudah memiliki dasar kuat dengan modal ilmu yang dipelajari semenjak kecil, pemahaman dan aliran yang muncul di tengah-tengah masyarakat sekarang ini mungkin tidak begitu berpengaruh. Namun bagi mereka yang tidak memiliki modal pengetahuan agama serta baru saja terketuk hatinya untuk belajar dan mendalami Islam, rentan sekali terpengaruh. Oleh sebab itu, kita harus waspada dan mawas diri serta selalu bertanya kepada para alim ulama tentang pengetahuan Islam dan berbagai macam aliran yang muncul di zaman sekarang ini. Janganlah sampai kita belajar dan meyakini dasar-dasar Islam hanya dari proses pencarian lewat Google atau internet saja tanpa mengkaji terlebih dahulu dengan para alim ulama yang sudah jelas silah keilmuannya. Apalagi sekarang sudah mulai banyak generasi muda dan para pelajar yang dengan gampang menerima serta meyakini aliran-aliran baru yang dasarnya belum mereka pahami. Mereka gampang terbawa pemahaman baru dengan
mencari dasar hanya melalui internet saja. Apa yang telah diberikan oleh orang tua, guru ngaji selama ini hilang begitu saja, berganti dengan pemahaman-pemahaman yang dapat membawa mereka untuk gampang menyalahkan orang lain serta menganggap pemahaman mereka lah yang paling benar. Sifat toleransi, saling menghargai dan menghormati merupakan ciri khas budaya Indonesia yang sudah hilang, berganti dengan keangkuhan, eksklusif atau tertutup. Tidak menghargai budaya ketimuran dan cenderung ekstrem. Hal ini tentu sangat berbahaya karena sedikit saja doktrin dan polesan pemahaman ekstrem, mereka bisa saja mengikuti pemahaman keras seperti terorisme dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita lindungi diri kita dan jaga keluarga kita dari berbagai macam pemahaman aliran-aliran baru yang banyak muncul sekarang ini. Modali diri kita dengan keluarga dengan pemahaman Islam yang baik sehingga terhindar dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Yakini agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, semua manusia dengan berbagai macam latar belakang budaya, bahasa, warna kulit diakomodir oleh Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan umatnya, Islam tidak memaksakan untuk mengambil secara totalitas atau menyeluruh budaya-budaya bangsa Arab sebagai wasilah awal diturunkannya Islam. Selama budaya kita tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka budaya tersebut hendaklah tetap dijaga untuk menciptakan keberagaman manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal." Kita harus sadar dengan melihat fakta bahwa kita hidup di Indonesia, sebuah negara yang menyaratkan memiliki kultur budaya yang berbeda-beda. Perlu kita ingat, kita bisa menikmati manisnya ajaran Islam seperti sekarang ini merupakan buah dari perjuangan para alim ulama, wali songo yang telah menyiarkan Islam di Nusantara. Mereka dengan bijaksananya memasukkan nilai-nilai ajaran Islam melalui budaya masyarakat Indonesia dengan hikmah dan tanpa kekasaran. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Oleh sebab itu, marilah kita sebagai umat Islam di Indonesia senantiasa menjadi orang-orang yang beragama Islam, bukan orang Islam yang hanya tinggal di Indonesia. Sekali lagi, menjadi orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang hanya tinggal di Indonesia. Dengan artian, marilah kita memegang teguh agama Islam dengan bercirikan budaya Indonesia yang kita miliki. Jangan kita mengaku orang Islam namun menafikan budaya Indonesia dengan memaksakan budaya-budaya Arab di Indonesia. Dengan prinsip Allahumma faztu alal qadimis as-solihin, yaitu mempertahankan kebiasaan baik yang telah ada selama ini seraya mengambil hal-hal yang baru yang baik berkembang. Mudah-mudahan kita akan mendapat mewujudkan dengan sungguh-sungguh konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, agama membawa rahmat untuk seluruh manusia dan semesta alam. Mungkin hanya itu yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan pantun, "Upin Ipin makan terasi." Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.